mute sehingga nanti suara Buya terdengar dengan jelas. Dan apabila Bapak dan Ibu berkenan, pertanyaan bisa ditulis dalam kolom chat yang akan dibahas nanti pada sesi tanya jawab. Kajian pada pagi hari ini merupakan serial berjudul Jalan Rohani Mengenal Allah dengan subtema makna talqin, zikir, baiat, dan wirid yang akan disampaikan oleh Gurunda Buya Dr. Ar-Razi Hashim LCMA. Kepada Al-Mukarram kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa zurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga selalu dalam ridha Allah. Hanya ridho yang bisa kita sampaikan, kita lafazkan, kita latihkan. Jangan doa yang aneh-aneh. Allah sedang berkehendak menguji kita semua. Maka doa yang bijak bukan dengan mengatakan hentikan pandemi, hentikan virus, hentikan bencana. Tapi doa yang bagus adalah minta supaya Allah meridhai kita dan memberikan kita kesabaran. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, kepada host izinkan saya untuk bisa share ya. Yang bagian share, nanti ada beberapa hadis yang saya share. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati pikiran untuk menerima kajian-kajian yang ilmunya semua berasal dari Allah. Jika ada pemahaman kita yang kurang, semoga Allah bimbing mengarah kepada kebenaran. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bagi teman-teman, silakan kalau yang tidak bisa mendengarkan, coba tanya ke ahlinya ya. Saya nggak mungkin menjelaskan di sini. Oke, pertama kita membahas tentang ma'rifatullah dengan tema zikir, talqin, dan baiat. Ya. Sekarang banyak ada orang mengatakan, saya ngambil baiat zikir. Ya. Apa arti baiat? Teman-teman, baiat dari kata bai'ah, ya, satu akal kata dengan bai'. Recording in progress. Akal kata dengan baya'un yang digunakan ketika orang transaksi. Namun bai'ah, karena ada alif lamnya, ini bermakna lebih spesial, berarti mengambil sumpah setia. Bai'at ini merupakan sunnah Nabi SAW. Kalau dalam hadis itu yang populer, hadis Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan, bay'atu Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah. Aku berbaiat kepada Nabi SAW untuk sama, untuk mendengarkan dan taat. Di riwayat versi yang lain, bay'atu Rasulullah ala alla ilaha illallah. Gitu ya, aku berbaiat kepada Nabi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sahabat-sahabat yang menceritakan bahwa mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya tampilkan hadisnya ya. Oke, sebentar. Hadis ini dikenal dengan hadis Jarir bin Abdullah karena beliau yang terkenal meriwayatkan hadisnya. Ini salah satu lafaznya. Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di lafaz ini dikatakan, sebentar. Bayatu Rasulullah SAW ala syahadah. Nah, ini lafaz yang Bukhari ya.
Di Bukhari ini ada beberapa redaksi, ini lafaz yang paling saya suka. Kalau yang pertama itu di riwayat Imam Bukhari dikatakan, aku berbaiat kepada Nabi ala sam'i wa ta'ah. Sedangkan ini, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersyahadat, ya. Lafaznya mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersyahadat bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di belakangnya baru sholat, zakat, ya, wasam'i wa ta'a wa nushi likulli muslim, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Jadi di situ baiat tidak hanya mengambil zikir, mengambil persaksian, tapi di situ juga ada baiat untuk sholat, ada baiat untuk membayar zakat, ada baiat untuk taat, ada baiat untuk nushi likulli muslim. Jadi itu digabung. Dan kita menemukan bahwa dalam hadis-hadis Nabi SAW, baiat ini bermacam-macam. Ada baiat Nabi kepada orang-orang di Baitul Arqam, ya, cuma ini sirri, ya, tertutup. Ada baiat Nabi kepada utusan orang Madinah, yang disebut Aqabah yang pertama, orangnya nggak banyak, cuma sekitar 12 orang. Kemudian ada baiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada utusan kedua, Aqabah Tsaniyah. Ini jumlahnya 70-an orang, ya, nuqaba, perwakilan. Dan baiat itu berkembang. Lalu apakah sekarang kita perlu menghidupkan sunnah baiat, teman-teman? Nabi ini meminta baiat dan menerima pembaiatan dari seseorang sahabat itu sebagai apa? Tentu sebagai Rasulullah, ya. Maka lafaznya bayatu Rasulullah. Aku berbaiat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun kita, kayak saya, teman-teman, kita ini siapa sehingga kita kemudian berhak dari baiat orang, ya? Oh, seandainya di antara antum ini ada yang mursyid, lalu ketika menerima murid, apakah itu baiat? Nah, ini baiat, tapi bukan baiat yang dimaksud dalam hadis tadi. Baiat yang dimaksud dalam hadis tadi itu hal yang spesial, berkaitan dengan sumpah setia dalam perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu baiatnya. Jadi baiat itu pemberian pernyataan sumpah setia dari seseorang kepada pemimpin. Di dunia tarekat, kata baiat ini sudah menjadi populer. Saya lebih cenderung mengartikan baiat orang-orang tarekat adalah pernyataan siap menjadi murid. Pernyataan bahwa dia menerima sosok gurunya sebagai mursyid. Bukan baiat dalam pengertian yang ada dalam hadis ini, bahwa menerima Rasulullah SAW, tapi lebih mengambil kepada satu sisi, yaitu kepemimpinan ruhani atau spiritual. Jadi teman-teman, jangan kemudian terlalu tegang juga memahami kata baiat dalam thariqah. Oleh karena baiat dalam pengertian ini berbeda dengan pengertian hadis, maka saya mengatakan kita tidak perlu menerima baiat, ya. Tapi seandainya imam akhir zaman nanti ada dalam kita bertemu di masanya, maka itulah baiat yang sebenarnya, baiat yang mutlak, yang hak. Kalaupun ada sekarang ini cuma baiat mengambil keberkahan, tabarruk, ya. Bukan baiat yang betul-betul dilakukan oleh sahabat Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya lebih cenderung menyebut pertemuan guru dan murid setelah kemudian melakukan proses tahapan-tahapan tertentu, lalu muridnya bersedia menerima gurunya, lalu bersedia menjadikan dirinya sebagai murid. Ini disebut dengan talqin, proses penerimaan talqin. Maka dia ditalqinlah zikir oleh gurunya. Nah, hadis talqin ini banyak, teman-teman, bisa dilihat, ya. Oke, bantu teman-teman
panitia biar Ya, Bu, ya. sirama yang masuk ini diterima biar nggak muncul di saya. Ya. Oke. Ini ada hadis mengenai baiat. Ini ada hadis riwayat Imam Ahmad rahmatullah alaih dalam Musnad Imam Ahmad. Di situ coba dilihat Musnad Syamiyin, hadis Syaddad bin Aus dan Ubadah bin Samit ya. Karena hadisnya panjang jadi saya potong aja. Rawinya tidak saya sebutkan semua. Hadirun yusaddiquh, ya, dia hadir. Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala hal fikum gharib? Apakah di antara kamu ada yang gharib? Gharib berarti orang asing yang baru datang, atau yakni ahlul kitab. Ini versi rawi. Jadi kata yakni ini bukan dari teks hadisnya tapi dari rawi. Adakah ahli kitab orang yang asing yang bukan bagian dari orang Islam? Fakulna la ya Rasul. Lalu kami mengatakan tidak wahai baginda Nabi Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan fa'amara bighalqil bab. Ya, Nabi kemudian menyuruh untuk menutup pintu. Lalu Nabi mengatakan irfa'u aydikum wa qulu la ilaha illallah. Ini hadis talqin teman-teman. Angkat tanganmu ya. Nah, karena mengangkat tangan ini bagian daripada rasa penyerahan atau bagian dari cara mengekspresikan rendahnya diri kita di hadapan Allah, atau menolkan diri kita, penyerahan diri kepada Allah, maka disuruh irfa'u aydiyakum, angkat tangan kalian ya. Wa qulu la ilaha illallah, lalu katakanlah la ilaha illallah ya. ID di sini bisa berarti kita angkat satu tangan. Semua orang mengangkat satu tangan. Nah, karena banyak yang mengangkat, maka pakai jama' aydiyakum. Dan katakanlah la ilaha illallah. Farafa'na aydiyana sa'atan. Lalu kami mengangkat tangan kami sesaat. Sesaat di sini bukan sesaat bahasa Arab sekarang. Sesaat sekarang itu ya 60 menit ya, tapi ini sesaat sekejap. Maksudnya sebentar gitu ya. Summa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah meletakkan tangannya. Subqala alhamdulillahi Allahumma ba'astani bihadil kalimah wa amartani biha wa wa'adtani 'alaiha al-jannah wa innaka la tukhliful mi'ad. Ini kalau diterjemahkan teman-teman, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengutusku dengan kalimah ini yaitu la ilaha illallah. Engkau memerintahkanku untuk menyampaikannya dan menjanjikan aku mengenai siapa yang membacanya masuk surga dan Engkau pasti tidak melanggar janjimu. Nah, ini kemudian diterjemahkan karena ini lafaz-lafaznya Nabi. Kita nggak patut membaca ini. Jadi kita kalau ada murid membaca la ilaha illallah talqin, lalu kita nggak akan mengatakan ba'atsani bihadzal kalimah. Ya Allah, Engkau telah mengutus. Kita kan bukan rasul. Akan kita katakan adalah yang sudah diterjemahkan ulang oleh para ulama dan diramu kalimatnya ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nab'atsu insyaallah ta'ala minal aminin ya. Itu yang dibaca oleh para ulama kita. Nah, lalu di ujung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan absyiru. Nah, ini otoritasnya dari Nabi. Bergembiralah kalian. Fa innallaha azza wa jalla qad ghafara lakum, telah mengampuni kalian. Nah, teman-teman yang mengasihi Allah, hadis ini setelah kita teliti, hadisnya hasan ya. Bahkan naik ke derajat sahih li ghairihi dengan adanya hadis Muslim yang mengajarkan, yang memerintahkan untuk talqin. Nah, di sini terlihat ada 3 metode di sini. Ya, pertama, mempertanyakan kesiapan orang yang datang. Apakah mereka adalah orang lama atau orang baru? Orang yang sudah mengenal kita atau orang yang baru kenal kita, ya. Itu yang pertama. Nah, ini yang disebut proses intihan sebenarnya. Kalau sudah melewati itu, maka baru ditalqin, ya. Jadi talqin itu teman-teman jangan asal-asal. Kalau ada di antara kita yang Allah izinkan, Allah anugerahi dapat izin memberi talqin, memimpin suatu thariqah, silakan mentalqin, tapi jangan dengan nafsu. Barangkali orang ini bukan hak kita menjadi gurunya, maka
Kalau dia emang shadiq, murid yang jujur, yang berjodoh dengan kita, coba sarankan dia membacakan zikir tertentu, misalnya sholawat kah, ya hayyu qayyum kah, tergantung mursyidnya, atau disuruh sholat istigharah sekian hari. Ditunggu nanti isyarat-isyarat qalbiyah yang ada pada dirinya. Lalu teman-teman, apalagi yang kedua, ada di situ metode. Metode yang kedua yaitu kaul dan harakah, gerak, ya. Yaitu kaul, mengajak, membimbing, menyuapi murid, menyuapi sahabat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, dan itu diperkuat dengan cara mengangkat tangan. Nah, ini sebenarnya ada metode-metode khas yang sudah dikembangkan oleh para ulama-ulama kita, dan ini sudah berkembang, ya. Jadi ada yang disebut dengan metode talqin. Metode talqin, gimana cara supaya talqin zikir itu berefek kepada kalbu seorang murid, ya. Lalu teman-teman membaca doa di akhir. Nah, doa ini kemudian sudah diramu, dilafazkan ulang oleh para ulama kita dengan lafaz yang sesuai dengan hak kita, bahwa kita bukan sebagai rasul tapi sebagai orang yang didoakan Nabi, maka kita baca la ilaha illallah Rasulullah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin, ya. Ya Allah, terima kasih, ya, yang telah mengizinkan kami baca la ilaha illallah. Jadikanlah itu sebagai pakaian hidup kami, teman kami di alam barzakh, dengannya kami dibangkitkan, dan sampai akhirnya. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah, maka apa faedah orang mengamalkan talqin? Orang itu akan dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama ahli hadis dan ulama tasawuf itu mengabadikan riwayat ini. Ahli hadis mengabadikan sanadnya, lalu lafaz teksnya. Maka saya juga menerima dari para masyayikh talqin zikir secara ilmu hadis. Namun yang paling berefek adalah talqin zikir yang diriwayatkan oleh ahli thariqah sufiyah. Jadi teman-teman, ini salah satu rasa syukur saya kepada Allah, kita bertemu mereka. Dan talqin ini teman-teman nggak bisa dari antum baca buku lalu bisa mentalqin orang. Kita nggak bisa mentalqin orang kecuali kita sudah ditalqin. Ya, kita nggak akan sanggup mentransfer energi itu kalau kita nggak pernah ditalqin oleh guru dan tidak menjaga zikir-zikirnya. Ya, maka teman-teman yang dimuliakan Allah, lafaz ini, hadis yang ada dalam riwayat Imam Ahmad ini merupakan dalil yang sangat luar biasa untuk memperkuat amalan-amalan orang-orang yang belajar zikir. Sayangnya orang yang tidak mengerti kemudian menganggap, oh teksnya nggak ngomong begini, teksnya cuma begitu aja. Ya sudahlah, ya, qul ma syi'ta, ya. Begitulah agama, jika tidak bersanad maka mereka memahaminya hanya sebatas yang dia baca. Di dalam riwayat Imam Hakim, riwayat ini juga diperkuat, ya, riwayat Tabarani, Imam Baihaqi, dan banyak sekali. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam, namun saya cukupkan riwayat Imam Ahmad karena Imam Ahmad ini gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Abu Daud, jadi sudah cukup lah, ya. Dan riwayatnya hasan. Di situ ada rawi yang memang mukhtalaf, tapi rawi ini anak dari Syaddad, ya. Jika dia meriwayatkan dari ahli Syam itu tidak masalah, ya. Baik, teman-teman, ini tentang talqin yang ada di dalam riwayat Imam Ahmad. Kemudian hadis yang sudah biasa kita dengar yaitu laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi ini hadis yang sudah masyhur. Hadis dari beberapa ulama kita juga. Ini ada di hadis Imam Muslim, ya. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang mati di antara kalian la ilaha illallah, ya. Nah, ini versi Ibnu Majah. Ini agak lengkap, ya. La ilaha illallahnya lengkap. Kemudian, nah ini coba lihat teman-teman. Di ujung sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, kaifa lil ahya? Bagaimana jika ini ditalkinkan untuk orang yang hidup? Qala ajwad wa ajwad. Itu tentu baik dan baik. Hadis ini tidak sampai derajat sahih,
namun dia bisa naik menjadi hasan li ghairihi karena ada hadis riwayat Imam Muslim yang menyebutkan laqinu mautakum. Jadi lafaz awal laqinu mautakum itu ada di riwayat Imam Muslim dan diriwayatkan dalam beberapa versi. Di riwayat Imam Nasa'i ada laqinu halakakum. Imam Ibnu Rif'ah mengartikan mauta, talqinlah orang yang mati. Dan begitu lafaz yang biasa diterjemahkan. Kata mauta, teman-teman, dalam syarah Imam Muslim, karena hadisnya ada dalam Sahih Muslim, itu disebutkan orang yang akan mati, orang yang sedang mati, dan orang yang telah mati. Berarti, mentalkinkan zikir la ilaha illallah itu sangat utama untuk orang yang masih hidup daripada orang yang lagi sakarat. Supaya dia hidup dengan kalimat itu, dan syukur-syukur ketika dia sakaratul maut, dia melepaskan nafasnya dengan lafaz la ilaha illallah. Ya. Nah, inilah dalil yang sangat kuat mengenai talqin. Ya. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, ini bisa silakan dicek. Nanti kalau perlu saya bagi ke panitia hadis-hadisnya. Kalau ada yang praktisi, silakan dipakai hadisnya. Ya. Cuma mohon maaf terjemahannya ada di hati saya ya. Baik, berdasarkan itu semua teman-teman. Jadi ada bayat, ya, ada talqin zikir. Talqin secara harfiah. Nah, kita kembali ke makna yang lebih umum. Dari laqana yulaqqinu talqina. Artinya pemberian bimbingan. Ibarat seorang bayi itu disuapi oleh ibunya, ayahnya untuk makan dan minum. Menyuapkan ini kenapa perlu? Karena barangkali makanan ada di depannya, tapi dia tidak sanggup, tidak mampu untuk menyuapi dirinya sendiri. Nah, itu kenapa perlu talqin? Kenapa perlu kemudian riyadhah, latihan? Jadi kalau sudah ditalqin oleh guru, teman-teman, ini ibarat apa yang dikatakan oleh para imam kita, yang paling bagus ibaratnya itu adalah sirrul asrar ya. Kalau dalam sirrul asrar yang dinisbatkan kepada dua imam, Syekh Abdul Qadir Jilani, Qutbur Rabbani, dan gurunya Syekh Abdul Rahab Singkili, yaitu Al-Qurani, muhaddis di Madinah. Mungkin beliau periwayat sebenarnya, wallahu alam. Disebutkan di situ bahwa talqin itu wajib. Talqin itu wajib. Kenapa talqin wajib? Kalau seseorang tidak mendapatkan bimbingan zikir dari seseorang yang ahlinya, apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah menikmati zikir-zikirnya. Ya? Dia tidak akan pernah menikmati zikir-zikirnya. Jika dia tidak pernah menikmati zikirnya, lalu bagaimana cara ruhaninya hidup? Bagaimana cara kolbunya bercahaya? Sedangkan kolbu itu hanya bisa bercahaya dengan berzikir. Zikir yang nikmat itu zikir yang beriringan antara lisan dengan kalbu. Nah, zikir yang ditalkinkan akan membuat getaran selaras antara yang di lisan itu bersamaan dengan yang ada di kalbu. Maka teman-teman, Nabi memberikan semacam visualisasi atau gimmick atau apapun itu ya. Qulu la ilaha illallah warfa'u aydiyakum. Jadi suruh angkat tangan la ilaha illallah. Namun sayang, ya, kita tidak dapat izin untuk mentalkin secara online. Ya. Jadi yang kepikiran online, mohon maaf ya, ada yang kepikiran sepertinya tidak diperkenankan. Talqin harus ketemu muwajahah, ya, dan biyadin, jasadan bijasadin, qalban biqalbin, ruhan biruhin, ya, harus ketemu fisik. Kecuali ya sudah nggak ada lagi masanya. Sudah begitulah modelnya, tidak bisa ketemu, sudah jauh sekali. Tapi kalau masih ada ulama yang ahli zikir di tempat kita, yang bersanad kepada baginda Nabi SAW, ambillah darinya. Tidak ada namanya monopoli hak otoritas dalam mentalkin. Ini didapatkan oleh siapa saja yang dapat izin dari gurunya. Nah, namun teman-teman, banyak juga orang yang memuskilkan, yang memasalahkan. Saya dapat izin mentalkin, tapi ketika saya membimbing murid kok nggak ada efeknya. Atau teman-teman merasakan, saya sudah talkin dengan fulan, bayat dan fulan, tapi kok nggak ada berasa apa-apa. Barangkali yang kurang adalah kesiapan kolbu. Kenapa? Karena terlalu tergesa-gesa ngambil talqin. Ya. Gurunya juga tergesa-gesa. Ada beberapa orang tertentu nggak siap
mentalkin kecuali dia perlu prepare dulu. Ya, ada yang kolbunya sudah banyak tabungan nama Allah, kolbunya kapanpun dia bisa mentalkin. Jika energi gurunya kuat, maka kelemahan si murid itu akan ditarik oleh energi magnet zikrullah yang ada dalam kolbu murid, yang ada di kolbu syekh. Ya. Jadi kenapa talqin ini menjadi sesuatu yang penting, teman-teman? Lijazbi qulubil muridina ila dzikrillah. Untuk menarik kolbu murid, menyerap, menggerakkan kolbu murid supaya bergetar dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya talqin, teman-teman. Karena para sahabat melakukan talqin, ya, Ubadah bin Samit, Shaddad bin Aus, kemudian Jarir, ya, dan sahabat-sahabat yang lain mereka talqin, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, dan macam-macam sahabat mereka meriwayatkan talqin. Ini menunjukkan bahwa talqin adalah salah satu sunnah dari Nabi. Adapun baiat yang mutlak hanya kepada Al-Ghaus, pemimpin mutlak di setiap masa, di zaman Syekh Abdul Qadir beliaulah. Nanti di akhir zaman, nanti barangkali kalau umur kita panjang, kita diperkenankan Allah berjuang di masa mendatang, kita bertemu dengan Khatmul Aulia Al-Imam Al-Mahdi, ya, Khalifatullah fil Alamin. Ya, kalau bertemu, ya maka kita berbaiat kepadanya. Kita nyatakan diri kita menjadi muridnya, dan kita menerima talqin darinya. Jika tidak, barangkali cukup dengan ketemu ahli-ahli hadis, ahli-ahli tasawuf yang dapat izin dan ijazah dari masyayikh-masyayikhnya. Barangkali itu, teman-teman, tentang talqin, ya, talqin zikir. Oh ya, saya lupa tadi. Kenapa perlu talqin? Tadi saya sudah sebutkan untuk menarik kolbu murid. Ya. Yang kedua ada analog, ya, yang sudah pernah kita sampaikan di beberapa kesempatan. Talqin itu ibarat seorang guru ingin menanam biji di dalam kolbu murid. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ibarat ini. Biji apa? Biji cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biji cinta kepada Sang Pemilik alam semesta. Biji cinta kepada Sang Maha yang pantas dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka talqin ini mesti dibimbing, dilatihkan, dibiasakan, ya. Kalau kata orang Jawa diterjemahkan, kalau sudah biasa maka dia jadi cinta. Karena sudah ditalqin, lalu ada latihan. Jadi kalau guru kita sudah tanam ini kalimah dalam kolbu, sudah ditanam kalimah di dalam kolbu, tugas kita untuk menyiraminya setiap hari. Kalau tanahnya sekali sebulan digemburkan, ya. Di manakah tanah itu? Tanahnya itu ada di kolbu. Itulah alasannya kenapa di zawiyah kita, di ribat kita, kalau ada murid mau talqin, itu kolbunya digemburkan dulu, disiapkan dulu. Ada semacam prakondisi menyiapkan murid, menyiapkan kolbu murid supaya siap menerima talqin dari guru. Beda guru, beda metode. Ada guru yang menyuruh kita sholat istikharah, ada guru yang mengajarkan berpuasa, ada yang guru ngajarin sholawat, ada guru yang ngajarin Asmaul Husna, Ya Hayyu Ya Qayyum, atau La ilaha illa anta. Ada guru yang menyuruh kita kemudian ziarah kubur, ya, macam-macam. Itu cuma metode. Ada yang disuruh bawa baju Recording stopped. Dengan membawa dan memakai baju-baju seperti tadi, sehingga kita ingat mati. Kata Nabi, uzkuru hazimal lazzat. Ingatlah sesuatu yang membuat kita melupakan kelezatan duniawi. Hadis itu sahih juga, sehingga beberapa masyayikh dulu waktu kami masih remaja, ya remaja awal-awal, itu disuruh bawa kain kafan. Jadi ingat mati. Ketika dizikirkan langsung masuk kalimat itu ke dalam qalb. Ada yang bermacam-macam, teman-teman. Ada yang bermacam-macam. Ada yang mudah, ada yang susah, ada yang khafif, ada yang syadid, ya, ada yang thaqil, ada yang mutasyaddid, ada yang mutasahil. Kalau yang mutasahil, jadi kalau yang mutasyaddid ini agak susah. Suruh puasa 40 hari, nah, ini berat ini. Kalau yang mutasahil sekali ketemu langsung talqin. Kalau yang sedang, ya ada semacam persiapan dulu. Yang bagus itu sedang tapi elastis.
sedang, tapi sesuaikan keadaan juga. Kalau ada beberapa orang tertentu yang kolbunya sudah siap, itu bisa langsung ditalkin. Dan yang tahu kolbu siap itu nanti gurunya. Nanti kelihatan dari ibarat-ibarat yang dia lafazkan, ya, atau terlihat dari wajah muka, dan itu gak dibuat-buat teman-teman. Ya. Maka silakan cari guru yang bisa mentalkin kita dengan sanadnya yang sahih, yang bersambung, tentunya dengan silsilah zikir tarekat yang sudah diriwayatkan oleh para masyaikh. Ya, kalau di tarekat tertentu itu ada istilahnya wakil talqin, ya, ada khalifah, ada istilahnya muqaddam. Nah, mereka ini punya hak untuk mentalkin. Silakan dicari mereka, temui mereka jika mereka dekat, jika mereka jauh, kalau perlu dikejar. Masa kita sakit, ada orang yang bisa ngobatin jauh, kita datang. Hari ini kolbu kita sakit, masa tidak mau diobati oleh orang yang ahlinya? Atau misalnya, saya sudah pernah talqin Ustaz, tapi kok belum mantap? Wah, sama, kita datang ke dokter tertentu, kok belum pas penanganannya. Bukan berarti si dokternya nggak bagus, mungkin sama kita kurang cocok. Maka teman-teman, kalau teman-teman di antara kita nih ada yang pernah belajar dengan siapa, ya, kurang berkenan di hati, kurang lezat rasa zikir, jangan pernah katakan, oh si Anu nggak keren, si Anu tidak bagus. Jangan katakan itu. Tapi katakan, oh mungkin hatiku belum siap saat itu. Atau mungkin saat itu hatiku sedang rusak. Dan lain sebagainya. Jadi kita nggak berprasangka kepada masyayikh, kepada mursyid, dan para ulama-ulama. Baik, teman-teman, silakan mungkin lebih banyak diskusinya, lebih afdal. Ya. Tafadhal, silakan kembali kepada host kita tadi. Terima kasih, Buya. Mungkin bisa dibantu dengan Sidi Musa untuk membantu memilihkan pertanyaan pada kolom chat. Kami persilahkan Sidi Musa. Sidi Musa reconnect, Ir. Barusan telepon. Jadi Ira yang bacain. Baik, ada pertanyaan dari Eva. Assalamualaikum Buya. Kalau membaca hizib bahar tanpa ijazah, apakah diperkenankan karena dapatnya dari YouTube? Sebaiknya tidak usah. Kalau mau ngamalin sesuatu yang tanpa sanad, itu cukup menggunakan wirid-wirid para ulama Ba'alawiyah, seperti Ratibul Haddar, Ratibul Abbas, Wirdul Latif. Kalau itu dibolehkan tanpa ijazah. Karena membacanya tanpa ijazah, sudah dapat ijazah ammah dari masyayikh para habaib Ba'alawiyah, ya. Begitu yang saya terima dari masyayikh. Adapun hizib bahar, ijazahnya khusus dari para mursyid thariqah Syaziliyah dan thariqah yang lain yang diberikan nanti. Ya. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Makassar. Apa kiat-kiat meneguhkan hati untuk menjalankan ibadah secara konsisten? Kiat-kiatnya yang pertama, an-niyah as-salih, niat yang baik, ya, niat yang kuat. Ya, niat yang kuat ini disebut dengan azam. Ya, fa idza azamta fatawakkal Allah. Maka yang kedua, berserah diri kepada Allah, dan yang ketiga, nah inilah yang tergabung dalam lafaz innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang niat hatinya sudah dikuatkan dan sudah berserah diri kepada Allah, summa istaqam, maka diniatkan untuk istiqamah. Istiqamah ini sudah kita sampaikan berkali-kali, teman-teman, bukanlah mengerjakannya sesuai waktunya. Enggak. Istiqamah ini ketika ketinggalan kita kerjakan dengan qadha. Jadi Allah ini sudah memberikan pilihan, ada qadhaan, ada adaan. Kalau nggak sesuai waktunya qadhaan, kalau sesuai waktunya adaan. Ya. Jadi misalnya nih, saya mau menjadi istiqamah berzikir setiap hari dengan waktu 15 menit, setengah jam, atau pakai angka boleh. Lalu ketinggalan ketiduran atau punya aktivitas yang lain, apa yang kita lakukan? Kita kemudian menggantinya di waktu-waktu yang senggang pada esoknya langsung. Jadi ini tips supaya istiqamah, jangan pernah menunda untuk mengqadha. Sekali kita menunda untuk mengqadha, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah
kita akan selama-lamanya tidak bisa istiqamah. Gitu ya. Sudah, lanjut. Ada beberapa Buya yang dari luar kota atau luar pulau atau bahkan luar negeri yang Ya, ingin berguru pada Buya, yang ingin online. Bagaimana tuh Buya? Tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin ini lebih menguatkan kembali. Teman-teman berguru online silakan, karena zaman sekarang ulama kita membolehkan ya. Masyaikh-masyaikh kita di Al-Azhar, di Yaman itu ada daurah itu via YouTube, via Zoom ada, dan itu diperkenankan oleh Habibuna Al-Habib Umar bin Hafiz. Begitu juga masyaikh-masyaikh kita di Suriah, di Yordan, di Maroko, itu mereka sudah mulai. Tapi bagian-bagian ulama yang tradisional, yang masih kekeh, yang mutasyaddid, ketat, itu tidak izinkan. Tentu kan mereka tidak mengizinkan karena mereka tidak melihat apa yang terjadi sebenarnya. Ya. Tapi kalau mereka melihat, faktanya sudah begini, ya harus terima. Dan inilah efek pandemi, buah pandemi. Kita bisa berguru meskipun jarak jauh, kita bisa bersatu majelis meskipun majelisnya online, tidak usah khawatir. Ruh kita kan selalu bersama jika kita saling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mencintai ya. Al-arwah junudun mujannah, anta ma'aman ahbabta. Jadi seseorang datang kepada Nabi lalu mengeluhkan, wahai Rasulullah, nanti jika engkau masuk surga, engkau di tempat yang sangat tinggi dan mulia, sedangkan kami di mana? Apa jawaban beliau? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Jadi, ini kabar gembira buat kita juga. Walaupun kita nggak bisa beramal seperti baginda Nabi, para sahabat, para masyaikh, para wali-wali, tapi kita bisa mencintai mereka. Bagaimana cara mencintai mereka? Lihat seorang Imam Ahmad ibn Hanbal. Di riwayat yang sahih, beliau mengatakan, tidaklah aku meninggalkan berdoa dalam sholatku, dalam doaku, mengirimkan doa dalam zikir-zikirku terhadap guruku Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad itu 40 tahun, arba'ina sana, 40-an tahun tidak pernah lupa mendoakan guru. Amalan ulama salaf yang berserakan, yang macam-macam ini kemudian dikumpulkan, jadilah ini kemudian suatu sistem dalam thariqah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Makanya ketika kita zikir, kita mulai dengan syahadat, istighfar, kemudian kita berkirim doa dengan membaca Al-Fatihah untuk Nabi, sahabat, dan guru-guru kita. Tanda kalau kita cinta kepada mereka. La tubali, ya, jangan hiraukan kalau ada orang mengatakan, oh itu bid'ah, nggak sampai. Udahlah. Ya, kalau nggak mengerti, lebih baik diam. Ya, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah, Ibnu Rajab Al-Hanbali, itu orang-orang yang sering dinukil dalam mazhab yang tidak yang menolak untuk melakukan amalan kita. Mereka ternyata mengatakan kirim Fatihah sampai. Ya. Artinya apa? Ruh bisa mengirim sesuatu untuk ruh. Namun teman-teman, untuk talqin, hargailah guru-guru kita yang sudah bersanad, berijazah. Datangi mereka. Ya. Pandemi Ustaz, ya, dipilih saja waktu yang cukup. Mereka saya yakin juga akan terbuka dan mereka punya penjagaan diri dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allahu a'lam. Bentar Bu ya. Pertanyaan berikutnya dari Palembang. Bagaimana Buya kalau kita sudah terlanjur berbaiat dengan banyak thariqah dan tidak mengamalkan wirid-wiridnya dikarenakan terlalu banyak dan meninggalkan wirid hukumnya dosa? Apa solusinya untuk menebus dosa tersebut dan thariqah mana yang mesti saya istiqomahkan dari beberapa thariqah tersebut? Ya, makanya teman-teman beragama itu jangan dengan nafsu, ya, berthariqat jangan dengan nafsu. Bahkan berzikir pun tidak boleh dengan nafsu. Berzikir itu dengan suara hati, gerak kolbu. Jangan karena dengan banyak sanad dalil, ya, nanti pusing-pusing sendiri. Jika kolbu kita ini masih kualitas kolbu yang marid, ya, kolbu yang sakit, kolbu yang butuh dokter pembimbing, maka
cukup dokternya satu dulu, kecuali dibutuhkan banyak terapi. Bisa saja kita dengar ada orang yang penyakitnya beragam sehingga dokternya beragam, boleh. Tapi untuk hal-hal yang urgen, kita ikuti satu dokter, satu ulama, satu guru. Supaya apa? Supaya tidak bingung nanti untuk memilih yang mana. Ya bayangkan saja, kalau kita datang pada saat yang sama, ada 3 dokter, kita dikasih beberapa resep obat. Kita bingung mau konsumsi yang mana. Bisa-bisa keracunan. Sama, orang yang kebanyakan karena beragama dengan nafsu, belajar tasawuf dengan nafsu, apa yang terjadi? Akhirnya bingung, ini mana yang akan diamalkan. Jika ini terjadi, maka teman-teman sholat 2 rakaat, minta kepada Allah istikharah, lalu berdoa, ya Allah, dari sekian banyak yang aku ambil, yang mana yang akan aku amalkan? Nanti Allah akan ilhamkan ke dalam kalbu kecenderungan kemana. Jika belum juga, maka datanglah kepada ahlinya, nanti guru yang ahlinya akan menjelaskan. Tapi jika kita bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri, Nabi mengatakan istafti qalbak, mintalah fatwa dalam hati, ya. Mintalah fatwa, mintalah ke pendapat petuah dari jiwamu. Nanti kalbu kita akan jawab, oh, di antara ulama itu ada syekh yang kalau dia mentalkin membuat diriku ketarik, kalbuku bergetar, berarti itu guru kita. Ya, lanjut. Kira suaranya belum dibuka. Maaf, Buya. Mana yang lebih dahulu, baiat atau talqin? Kalau saya kan sudah nggak ada baiat. Recording in progress. Thariqat lain kan masih ada. Cuma ketika kita cek baiat versi Thariqat isinya talqin. Ya. Jadi dalam prakteknya baiat dan talqin itu berbarengan. Namun sebenarnya baiat dan talqin berbeda. Talqin itu bimbingan zikir, sedangkan baiat ini lebih luas. Baiat ini adalah ikrar, penyataan sumpah setia bahwa kita berguru kepadanya. Baiat yang mutlak nanti masih ada lagi. Jadi kita nggak boleh larang untuk berbaiat ini itu kepada siapapun. Karena baiat itu banyak macamnya, dan baiat yang mutlak nanti kepada Imam Al-Mahdi. Jadi tolong kalau ada di antara antum ini yang sudah dapat izin, ya, atau siapapun, nggak usah ngasih yang bukan hak kita, ya, itu berbahaya. Nanti kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu nanti kita ketemu dengan beliau, sang Imam akhir zaman, kita sampaikan baiat. Maka nanti antum jangan di akhir zaman, ya, orang-orang yang mengeksklusifkan baiat hanya kepada kelompoknya. Ini ketika Imam Mahdi keluar, mereka tidak akan terima Imam Mahdi. Apakah namanya kelompok tarekat, kelompok pengajian, itu sama. Ya, jadi salah satu kelompok yang tidak akan ikut Imam Mahdi nanti di akhir zaman adalah orang-orang yang eksklusif dalam bertarekat, eksklusif dalam punya pengajian, punya kelompok-kelompok pergerakan yang mereka tidak mengenal secara real sebenarnya ciri-ciri Al-Imam Mahdi seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagi saya baiat dan talqin itu berbarengan karena isinya baiat itu talqin, ya. Lanjut. Baik. Kemudian bagaimana menurut Buya mengenai tata cara zikir nafas yang lumayan banyak diupload di YouTube? Tidak boleh diamalkan kecuali dapat izin dari gurunya, ya. Atau misalnya kita sudah ikut komunitasnya, ya. Kalau kita sudah ikut komunitasnya, misalnya antum sudah ikut komunitas ribat, ya, saya izinkan untuk misalnya terapi pernafasan, mau sakit nafas, mau sekarang lagi banyak nih orang kena corona, ya. Kita nggak mengatakan ini obat dari corona, karena sampai sekarang obat corona kan belum ketemu. Dia virus, ya, virus. Kalau benar virusnya nggak ada obatnya. Terus
ketika kita mengalami sesak napas, apa yang kita lakukan? Nah, itu ada latihan-latihannya. Itu boleh dilakukan ya. Sekedar untuk latihan pernafasan, biar nafasnya terisi zikrullah. Dan jangan dijadikan sebagai wirid utama. Wirid utama harus ditalkinkan dari guru kita. Ya. Recording Suaranya. stopped. Ummu Hafiz, mohon maaf Buya, saya merekam waktu ditalkin Buya tempo hari. Saya ulangi lagi ketika subuh dan sepi. Bolehkah Buya? Boleh, yang Recording in sudah langsung progress. menerima talqin itu boleh ya, tapi nggak usah disebar ke orang karena nggak tahu berefek apa enggak ya. Cuma biasanya efeknya akan kuat kepada orang yang ikut berzikir bareng, hadir. Itu rahasianya teman-teman, karena zikir itu ada energinya, supaya mendapatkan luahan atau limpahan energinya itu kuat, maka pertemuan langsung dengan guru itu menjadi satu keniscayaan, artinya mesti. Ya, lanjut. Apakah boleh yang menalkin itu beberapa mursyid berlainan thariqat? Tadi kita udah jawab ya, lanjut. Saya pernah mendapat ijazah talqin zikir nafi isbat tahlil saat masih SMA. Namun saya tidak konsisten menjalankan wirid tersebut. Apakah setelah puluhan tahun ijazah tersebut masih bisa diteruskan? Ya, masih berlaku, silakan diamalkan kembali dengan cara mungkin saya ingatkan ya, bersyahadat dulu, istighfar, kirim Fatihah atau doa untuk guru, lalu sholawat, baru zikir, dan ditutup lagi dengan Fatihah dan sholawat. Ya. Ini beberapa dari ingin menjadi murid dari Buya. Apakah Buya berkenan? Ya, secara online kita berkenan. Kalau offline kita belum bisa ketemu, ya apa daya. Untuk zikir cari saja dulu guru-guru yang terdekat. Karena dalam thariqat itu teman-teman, tidak ada namanya berlomba-lomba punya murid banyak, itu nggak ada. Guru itu jodoh aja, dan kita nggak boleh iri kalau ada orang belajar ke siapa, dan malah kita menganjurkan siapa yang punya guru bersanad, syekh mursyid yang masyhur ataupun tidak masyhur di wilayahnya, datangi dia ya, kunjungi dia ya, minta ilmu kepadanya. Tapi tentu orang-orangnya nggak aneh-aneh ya, jangan sampai orang yang aneh-aneh mengajarkan yang aneh-aneh dan bersyarat yang aneh-aneh. Nah, itu kita nggak harus tinggalin aja. Izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa di dalam tarekat Alawiyah tidak ada baiat dan riadoh. Apakah benar begitu Buya? Lalu jika ingin mengambil tarekat Alawiyah, sebaiknya minta talqin kepada siapa ya Buya? Ya, sebenarnya hampir semua tarekat itu ada talqinnya. Ya. Cuma mungkin orang yang ngomong ini dia nggak pernah dapat talqinnya. Jadi an-nas yatakallam ala ma fi qalbih ya. Orang itu ngomong ya sesuai dengan yang ada di kalbunya. Mungkin dia nggak dapat talqinnya. Ahli hadis saja yang bukan tarekat sufi murni, ahli hadis yang meriwayatin itu ada riwayat hadis bitalqin. Ya. Syekh Mahfud Termasi itu dalam buku sanadnya juga ada bab talqin di situ. Kemudian Syekh Umar Hamdan ya, itu dalam musalsalnya. Begitu juga Imam Sakhawi, Imam Al-Amir ya, Al-Kabir, itu ada apa bimbingan talqin di sana. Jadi kalau kemudian orang mengatakan di Ba'lawiyah nggak ada, kata penulis kitab Al-Manhaj As-Sawi bahwa tarekat Ba'lawiyah itu adalah zahirnya tarekat Syazili. Jadi batinnya Syazili itu adalah zahirnya adalah Alawiyah. Di dalam Syazili ada talqin. Jika ini berkaitan ya pasti ada talqin zikirnya. Cuma mungkin dia pernah ditalqin tapi nggak berkesan ya, jadi nggak pede juga. Jadi masalah mursyid itu juga kadang dia mentalqin tidak pede, nggak pede ya, nggak ada kepercayaan diri. Mungkin karena kekuatan zikrullahnya kurang atau terlalu tawadu, kita nggak tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya,
Jika seseorang yang berjauhan bermimpi bertemu atau didatangi seorang guru, ada kata-kata semacam ikatan di antara keduanya. Apakah mimpi semacam ini bisa menjadi suatu tanda keridhaan antara keduanya, guru dengan orang yang bermimpi itu? Terima kasih dan mohon penjelasannya, Buya. Ya, mimpi orang beriman apalagi di akhir zaman ini bagian dari mubasyarat, tapi tidak berlaku secara hukum syariat. Ya. Dia berlaku hanya di hukum rohanian dia aja, tidak berlaku secara zahir. Maka mimpi tadi tidak mengikat apa-apa, tapi ini cuma penanda bahwa barangkali orang ini berdua mempunyai hubungan kecintaan cinta yang sudah sampai ke alam rohani. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau di zaman sekarang ini ada guru yang tahu nama ruh dan umur ruh? Itu benar atau tidak, Buya? Ya benar lah, masa nggak ada ya. Pasti ada. Ilmu Allah itu luas, di antara mereka pasti ada yang diberikan ilmu ini. Ya. Makanya jangan langsung percaya dengan klaim orang, oh susah wali itu di tengah hutan, enggak. Ya. Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, Subhana man satara sirral khususiyah bizawahiril basyariyah. Maha hebat Allah yang menyembunyikan wali-walinya yang spesial itu dalam rupa orang-orang biasa, bahkan orang-orang yang menurut kita kok aneh, kok orangnya bisa begini. Itu bisa begitu dan banyak wali-wali begitu. Kadang-kadang yang berpenampilan yang sangat-sangat soleh menurut kita itu belum tentu juga soleh secara batin. Kita ini kan tahulah batin kita sebenarnya kotornya seperti apa, masa lalu kita nggak benar bagaimana. Jadi kekotoran kita, kekurangan kita nggak boleh dipukul rata. Semua orang seperti kita gitu nggak ya? Pasti ada kekasih Allah yang Allah titipkan, yang Allah simpan. Ya. Ya. Berikutnya meminta dijelaskan antara talqin secara zahir dan batin itu seperti apa, Bu ya? Talqin secara zahir dan batin itu talqin kepada guru yang dia mursyid secara zahir dapat ijazah dari gurunya, dan secara batin ruhnya berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hadir di majelisnya akan terhubung secara talqin ya, dengan talqin secara zahir dan batin. Ya. Ada pertanyaan lagi, Buya. Saya pernah mendengar Buya berkata bahwa zikir sifat aku sifat Allah, wujud aku wujud Allah adalah zikir iblis. Mohon penjelasannya, Buya. Ya, ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurani. Beliau ketika menanggapi persoalan yang terjadi oleh kelompok batiniyah wujudiyah di zaman itu yang mengatakan wujud kami wujud Allah, sifat kami sifat Allah. Apa penjelasannya? Jika orang ini memang tidak sampai makomat rohaninya, kualitas rohaninya sampai kepada kefanaan, ya, jadi dia tidak menjadi hilang dalam menyebut nama Allah, dalam membaca sifat dan mengenal zat Allah, maka orang ini kadzib, membohong. Zat dia ya zat dia, bukan zat Allah. Tapi jika dia di saat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri, kenal Rabb. Wa man arafa rabbahu la ya'rif nafsahu. Siapa yang kenal Rabbnya, maka dia tidak akan kenal lagi dirinya. Itu baru dia boleh ngomong zatku zat Allah, karena zatku tidak ada lagi. Ya, nggak ada lagi zat makhluk, yang ada cuma zat Khalik. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Begitu dalilnya dalam Al-Quran. Semua segala sesuatu binasa kecuali zatnya, wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau belum sampai ke makom kullu syai'in halikun, ya, setiap segala sesuatu binasa, ya, kecuali zatnya, wajahnya. Kalau belum sampai ke makomat ini, kita haram mengatakan, hanya boleh menghikayatkan bahwa dulu ada orang berzikir atau berekspresi seperti ini. Nah, ini yang dikatakan oleh syaikh-masyaikh kita yang ahli sunnah, yang bertasawuf dengan tasawuf yang sahih. Orang yang mengatakan begini, barulah disebut zindik. Jadi tuduhan zindik tidak boleh berlaku kepada semua sufi. Hanya kepada mereka yang kolbunya nggak sesuai dengan lisannya. Lisannya mau ngomong sifatku sifat Allah, tapi dia belum karam, belum fana dalam
sifat Allah Subhanahu wa taala. Fana dalam sifat teman-teman dalilnya ada. Ya, ketika Nabi mengatakan fa idza ahbabtu, jika aku sudah cinta kepada hambaku yang sudah mengamalkan amalan secara rutin, ya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar denganku. Ini namanya fana fi sifat. Sifatku sifat Allah baru benar. Ya, jadi kalau sudah sampai kepada tahapan ini baru orang boleh ngomong sifatku sifat Allah dan selanjutnya. Ya. Berikutnya, bagaimana menurut Buya ketika kita ditalkin, tubuh kita juga diselimuti kain kafan layaknya mayit. Apa boleh, Buya? Nah, itu yang kita sebut tadi, itu tata cara supaya murid itu ingat mati. Kalau murid ingat kematian, maka dia lupa dunia. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat Allah, talqin itu tidak akan berhasil jika kolbu ini masih bercabang. Itulah sebabnya kenapa sebelum talqin harus ada semacam prepare, ya, prakondisi, mengkondisikan sebelumnya, ya, supaya kolbu itu siap. Kolbu itu kemudian menerima zikrullah itu dengan kondisi yang tepat dan pas. Itu ya. Baik, Buya. Yang kemudian, bolehkah tahu Mursyid Thariqah Sajiliyah di Sumatera Barat sekarang yang bisa ditemui siapa ya, Buya? Oh, nggak tahu saya ya. Cuma ada guru hikam saya, Buya Nu'man Bashir, ngajar hikam, ya itu bisa ngajar barangkali ya. Silakan di Sumatera Barat, Payakumbuh. Tapi beliau pun sudah sepuh. Karena sudah sepuh kita juga ketar-ketir mau ketemu mereka kan, takutnya kita datang bawa virus. Kemudian bagaimana caranya agar Nur Muhammad di batang tubuh kita bangkit aktif memancar? Nur Muhammad isinya adalah cinta kepada Allah, ya. Maka setiap kali teman-teman tergerak hatinya untuk belajar ma'rifatullah, mengenal Allah, maka jangan dicuekin itu hati. Jadi kalau sudah ada gerak mau belajar, sudah ada gerak mau zikrullah, ada gerak mau mengenal Allah, mau beribadah kepada Allah, ikutin gerakan itu, ikutin panggilan itu, maka kita sudah kembali menghidupkannya kembali. Itulah makna hadis Nabi, jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Nah, iman di situ yang boleh disebut juga perbaharuilah Nur Muhammad di dalam diri. Ini pensyarahan saja ya, penjelasan aja. Lalu sahabat bertanya, bagaimana caranya wahai Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak baca la ilaha illallah. Kalau kita belum pernah talqin, belum tahu teknik membacanya, maka emang sangat sulit untuk menikmati lafaz itu. Nah, bagi yang dulu pernah belajar, coba dikenang-kenang kembali, kirim doa untuk kita, insya Allah nanti rasanya akan segar kembali. Kalau rasanya sudah hilang, barangkali besar kemungkinan itu biji mahabbahnya sudah mati di dalam qalbu. Perlu ditalqin ulang, perlu diperbaharui ulang. Ya. Kalau Imam Sya'rani mengatakan, jika kita sudah pernah talqin, lalu ketemu guru yang akmal, lebih sempurna keilmuannya, maka kita wajib talqin baru kepadanya. Tapi ini kan kata sempurna ini sifatnya subjektif, tergantung tangkapan kita terhadap ruhani seseorang. Jadi nggak bisa juga mengklaim, oh si Anu lebih sempurna, dan jangan jadi juri terhadap masyaikh kita. Ya, Allah lebih tahu kualitas mereka. Bagaimana caranya kita bertorikoh tetapi tidak diizinkan suami karena pemahaman yang berbeda? Apakah boleh sembunyi-sembunyi? Iya. Suami itu nggak ada hak untuk melarang istri untuk belajar ma'rifatullah. Begitu juga sebaliknya. Namun pandai-pandailah, ya. Pandai-pandai mengasih tahu, pandai-pandai berbicara. Jangan frontal, ya. Agama ini dibangun dengan mahabbah, dengan rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jangan sampai kita baru ngaji begini, itu udah merasa paling pinter, nanti nyalahin suami, nyalahin pasangan, enggak, ya. Tanda kalau teman-teman sahabat-sahabat berhasil belajar zikir atau berhasil belajar ma'rifatullah, itu tambah sayang sama pasangan, tambah menghargai,
tambah lembut kepada orang-orang sekitar. Tanda kita gagal, kita tambah keras, tambah arogan. Nauzubillah min dzalik. Jadi tetap belajar saja, pandai-pandai ngatur waktunya, tambah sayang kepada pasangan. Insya Allah nanti pasangan kita tambah melihat, ini kok beda ya. Kalau dia ngajak debat, nggak usah dibalas mendebat. Ya, orang itu paling nggak suka di debat. Kalau kita kelahi fisik itu masih biasa. Tapi kalau udah kelahi intelektual, kelahi spiritual, ini sudah melelahkan. Maka jangan buka bab itu, ya. Nanti bisa-bisa rumah tangganya rusak. Baik, masih ada waktu, Buya? Buya masih punya waktu? Berkenan menjawab pertanyaan? Baik, pertanyaan berikutnya. Beberapa masyaikh yang menyusun buku saku, beberapa hizib rotib, lengkap dengan sahabat beliau kepada penyusun. Sebagian ada yang menyebutkan bahwa dengan punya atau melalui buku tersebut, kita sudah otomatis dapat ijazahnya. Bagaimana menurut Buya? Iya, kalau kita kenal beliau ini orang ahli sanadnya silsilah kepada imam yang menyusun zikir, maka itu sudah cukup. Ya. Tapi biasanya seorang pencinta ilmu nggak puas kecuali dia mengetahui sanad keilmuan gurunya. Itu sebabnya guru-guru kita dari dulu ada kumpulan zikir, lalu mereka memisahkan dengan kumpulan sanadnya, silsilahnya, yaitu dipisahkan. Ada yang menyatukannya. Yang lebih afdal tentu disatukan, biar nanti setiap kali membaca wirid zikir ini, seorang murid terkenang kepada silsilah gurunya yang terhubung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dua-duanya benar dan boleh. Lebih afdal yang ada sanadnya. Baik. Saya ingin talqin zikir kepada Buya. Apakah ada syarat khusus sebelum ditalqin? Pertanyaan dari Bapak Ari Novanto. Gimana Bu? Saya ingin talqin zikir kepada Buya. Apakah ada syarat khusus sebelum ditalqin? Kalau jauh dari Jakarta dan sekitar, cari guru yang dekat aja Bapak ya. Tapi kalau dekat, silakan amalkan ya Hayyu, ya Qayyum, baca pagi dan sore atau pagi dan malam hari. Kalau bisa sehari itu sekitar 200 kali lah ya Hayyu, ya Qayyum, wahai yang maha hidup, hidupku bersumber darimu. Wahai yang maha Qayyum, yang maha mengurusi, mengatur hidupku alam semesta. Jadi ini ditumbuhkan, ini sama dengan kita menyangkul kolbu kita yang keras. Ya. Insya Allah dengan begitu, nanti kolbu kita lembut, ibarat tanah menjadi gembur, dan siap kemudian ditanam. Jika Allah takdirkan kita ketemu, kita nanti talqin zikir insya Allah. Pertanyaan dari Bu Neni, menyambung yang tadi, Buya saya ingin ditalqin Buya. Di mana saya harus ketemu Buya? Alamatnya di mana? Komunikasi dengan teman-teman hebat aja, Bapak Ibu ya, yang mau zikir, mau latihan. Tapi karena saya sangat menghormati keputusan pemerintah yang buat PPKM mengurangi pertemuan. Walaupun di majelis tentu kita masih ada yang kita buat untuk orang-orang yang tertutup aja. Tapi secara umum kita tidak mengadakan pertemuan beberapa bulan ini karena kondisi darurat seperti ini. Buya masih ada waktu lagi Buya? Nampaknya banyak yang bertanya. Bolehlah 2 atau 3 lagi ya. Tolong dibahas kembali Buya makna ayat fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Ya. Surah Al-Baqarah Allah mengatakan, sebutlah aku, ingatlah aku akan mengingat kamu. Ini secara zahir. Orang yang baru bisa menerjemah akan menganggap kita dulu yang zikir, baru Allah yang zikir. Tapi orang yang faham hadis Nabi, Nabi mengatakan, bacalah doa wahai Buddha setiap sholat, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Ya Allah, bantulah aku mengingatmu. Hadis ini hadis sahih dari Imam Abu Dawud. Artinya, saya ini tidak sanggup mengingat Allah kecuali Allah mengizinkan lisan ini menyebutnya. Kolbu saya tidak bisa menyebut nama Allah kalau Allah tidak gerakkan kolbu ini menyebutnya. Ruh ini tidak bisa mengenang pertemuan dengan Allah
jika ruh ini tidak diizinkan oleh Allah untuk terhubung kepadanya. Maka fazkuruni azkurkum itu kalau diterjemahkan secara ruhani, mintalah kepadaku cara untuk mengingat aku, cara untuk memandang aku, cara untuk menyebut nama-namaku. Maka azkur, aku akan menyebutkan. Ya, itulah boleh disebut transaksi cinta antara Allah dengan hamba. Ya. Jadi minta kepada Allah. Maka minta belajar kepada guru itu hakikatnya kita meminta ilmu itu kepada Allah, karena kita tidak semua mampu berkoneksi, berkomunikasi dengan Allah SWT. Nah, maka caranya berkomunikasi dulu dengan guru-guru yang sahih. Ya. Kalau Nabi kan bisa langsung, jadi maka Nabi nggak perlu guru-guru fisik. Karena kolbu beliau lahir sudah benar. Ya. Ayo. Suaranya Bu. Ya. Maaf ya. Udah habis? Udah ya? Tadi masih Masih ada Bu ya, yang berkaitan dengan pemberian talqin yang palsu. Bagaimana yang sudah menerima murid yang sudah mengikuti mursyid palsu sebegitu, Pak? Mursyid palsu itu mursyid yang tidak pernah diangkat jadi mursyid. Lalu kita mengikutinya. Ya. Kecuali dia buat tarekat baru, itu bukan dia ya. Bagaimana mungkin dia buat tarekat baru? Dia aja nggak pernah diizinkan oleh seorang mursyid pun sebelumnya. Ya. Jadi kalau udah begitu ya wajib ditinggalkan. Bahkan harus ditinggalkan. Tapi kalau minimal mereka dapat izin wakil talqin, ya. Orang begini talqin dia sah. Ya. Cuma kalau kita sudah mengenal lemah misalnya, kita boleh cari guru yang lebih kuat secara sanad, keilmuan dan zikir. Dan itu teman-teman nggak ada urusannya dengan tua, muda, serban, tidak berserban. Itu nggak ada urusan dengan penampilan, gimmick dan umur. Itu urusannya anugerah Allah SWT terhadap kolbu seseorang, ruhani seseorang. Jadi jangan menganggap orang ini nggak berkopiah, nggak mungkin dia mursyid. Nggak ada kaitan. Orang ini masih pakai levis, dia bukan mursyid. Nggak ada. Yang mursyidnya yang pakai serban, kopiah hitam, pakai baju koko, nggak ada urusannya dengan penampilan. Ini urusannya dengan ruh, dengan kolbu. Ya. Kira-kira begitu teman-teman. Wallah. Baik Buya, mungkin closing statement dari Buya semakin menguatkan kami-kami yang di sini agar bisa mengamalkan apa yang sudah Buya berikan. Jadi rangkumannya, karena saya nggak berani merangkum dari yang Buya sampaikan hari ini. Ya, ya. Monggo Buya. Teman-teman yang Allah, salah satu sunnah hebat yang ditinggalkan di akhir zaman ini adalah sunnah talqin, zikir, dan bayat. Nah, bayat nanti kita siapkan untuk Al-Imam Al-Mahdi. Maka yang kita hidupkan sekarang adalah sunnah bertalqin. Nah, sunnah bertalqin di situ ada banyak unsur, ada guru mursyid, ada murid, ada tata cara zikir, ada latihan zikir, wiridan, istiqomah, komunitas, tarekat, sanad, dan segala macam. Maka mari kita hidupkan kembali sunnah ini. Bagi teman-teman yang dulu pernah dapat ijazah dari gurunya, ijazah beramal, amalkan kembali. Bagi yang dapat ijazah kemursyid kurang mantap, cari yang lebih mantap. Ya. Kita akan tahu kualitas diri kita. Ya, masa segitu doang jadi mursyid. Nah, ini kita harus tuduh diri kita kayaknya nggak pantas. Kayak diriku nggak pantas memimpin orang. Nah, ini yang kemudian harus dihidupkan, malah tidak menghidupkan rasa saya sudah cukup.